Salam, perkenalkan saya Otniel Cornelius Jose dari Stikes Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan, kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pathway pada ibu hamil trimester 3. Perubahan ibu hamil pada trimester 3 terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Perubahan fisiologis terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan fisiologis pada sistem pernapasan. Terjadinya desakan uterus ke diafragma sehingga menyebabkan penyempitan pada rongga dada, maka pergerakan paru-paru terbatas sehingga proses ventilasi atau pertukaran gas terganggu dan mempengaruhi pernapasan atau napas pendek. Dan terjadi perubahan pola napas sehingga masalah keperawatan yang muncul, yaitu pola napas tidak efektif. Perubahan fisiologi pada sistem perkemihan, yaitu pada masa kehamilan trimester 3 janin berkembang sehingga terjadinya penekanan pada fundus uteri menyebabkan peningkatan frekuensi BAK sehingga masalah keperawatan yang muncul, yaitu gangguan eliminasi urin. Perubahan fisiologis pada sistem muskulus skeletal pada masa kehamilan trimester 3, perut membesar sehingga terjadinya penekanan saraf lumbal sehingga merangsang reseptor nyeri, yaitu histamin, prostacyclin, dan bradykinin sehingga merangsang impuls nyeri ke otak sehingga masalah keperawatan yang muncul adalah nyeri akut. Yang berikut adanya peningkatan berat badan sehingga meningkatkan aktivitas otot, menopang berat badan dan penggunaan energi berlebihan, maka energi menurun dan terjadinya keletihan sehingga masalah keperawatan yang muncul adalah intoleransi aktivitas dan risiko jatuh. Perubahan fisiologis pada sistem kardiovaskuler terdiri dari dua bagian, yaitu peningkatan produksi hormon steroid oleh plasenta dan korteks adrenal, dan peningkatan hormon estrogen menstimulasi adrenal sehingga meningkatkan sekresi hormon aldosteron menyebabkan retensi air NA, maka volume darah meningkat, dan pada bagian ini terjadi dua hal. Yang pertama, peningkatan tekanan darah, maka terjadi perubahan preload dan afterload atau penurunan kontraksi jantung, maka terjadi hipertensi vertikal dan terjadi risiko dikompensasi cerdas atau risiko jantung tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan suplai darah, maka masalah keperawatan yang timbul adalah penurunan curah jantung. Dan yang kedua, peningkatan volume darah menyebabkan homeostasis, menyebabkan terjadinya anemia atau HB menurun dan O2 menurun sehingga akan menyebabkan pusing sehingga masalah keperawatan yang muncul adalah risiko jantung. Dan perubahan yang kedua yaitu perubahan psikologis, terjadinya krisis situasi dan kurang pengetahuan, maka masalah keperawatan yang muncul adalah ansietas. Sekian dari penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati.